Pak Ses, salam kenal Bapak. Saya Sigit Satrio Wibowo, selaku Wakil Penanggung Jawab atas penugasan yang sedang berlangsung saat Recording ini. in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tim saya Sigit Satrio Wibowo, kemudian ada Bu Rina di sini selaku pengendali teknisnya. Ketua timnya adalah Pak Karneji Sormin. Sebenarnya penugasan ini sudah secara formal sudah berlangsung cukup lama, Bapak Ases, Bapak Ibu Direktur. Ada beberapa memang yang sudah kami peroleh terkait dengan penugasan kami ini. Nama penugasan kami ini kan pengembangan informasi awal, jadi mungkin mengulang kembali rencana kami di tahun 2026 ini nanti pada triwulan 3 2026 dan sekitar bulan-bulan triwulan 3 September, Agustus, September, Juli, Agustus, September begitu. Kami akan melakukan pengawasan tematik di bidang ketransmigrasian. Kami akan melakukan itu di triwulan 3. Nah, untuk merancang apa yang akan kami lakukan evaluasi, tentunya evaluasi, apa saja fokusnya, sampel lokusnya ada di mana saja, dan hal-hal lain kami ingin mendalami tentu kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Ditjen PPNT ini selama 2025-2026, misalnya kemudian progresnya seperti apa. Mungkin dari situ kan akan kelihatan nanti titik-titik atau risiko-risiko utamanya yang berpengaruh terhadap pencapaian output kegiatan di provis detailnya masing-masing. Kemudian dari situ kami akan fokus ke sana, Bapak. Masuk tadi saya sampaikan penentuan lokus yang akan dievaluasi. Jadi nanti lingkupnya secara umum adalah 45 kawasan transmigrasi yang menjadi prioritas nasional, tapi tidak menutup kemungkinan itu pun akan berubah sesuai dengan perkembangan data informasi yang kami peroleh di penugasan kami saat ini, pengembangan informasi awal atau PIA, namanya PIA, pengembangan informasi awal. Itu akan berpengaruh pada lokus-lokus tempus kapan dilakukan. Di 45 kawasan transmigrasi ini kan ada di daerah, sehingga kami juga kami di Direktorat Pengawasan BPKP di pusat, akan mengorkestrasi kawan-kawan kami di BPKP daerah apabila kami memutuskan menetapkan suatu kawasan transmigrasi tertentu di antara 45 kawasan dan mungkin kawasan lainnya yang menjadi prioritas Menteri, kami akan mengorkestrasi tim BPKP di daerah juga, perwakilan BPKP di provinsi, untuk melakukan evaluasi itu di kawasan transmigrasi sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Jadi kami sudah memperoleh gambaran awal, akses Bapak Ibu Direktur. Cuman kami tentu perlu mengkonfirmasi apakah betul yang sudah kami kumpulkan, sehingga kami yakin oh ya memang inilah yang dilakukan, cara melakukannya seperti ini dan sebagainya. Nanti lebih detail akan disampaikan oleh Pak Karneji, termasuk mengkonfirmasi rincian probis misalnya atau kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PPMT ini tahun 2025-2026 apa saja, probisnya bagaimana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, kalau
ada SOP-nya seperti apa, nanti akan kita diskusikan lebih detail dengan Pak Karneji, dan saya tetap stay di sini uh, untuk kita diskusi nanti bersama-sama. Begitu mungkin Pak Karneji, Pak Ses, Bapak Ibu Direktur sebagai pembuka diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Karneji, monggo Pak. Terima kasih Pak Sigit. Selamat pagi juga kepada Bapak Pak Direktur, Pak Sofyan Hanafi, Pak Dirwan, Pak Bu Hidanafi, dan juga seluruh Bapak Ibu dari Kementerian Transmigrasi. Terima kasih atas kesediaan waktunya, kelowongan waktunya untuk bisa menyempatkan waktu lah untuk kami berdiskusi juga untuk terkait dengan program transmigrasi yang dijalankan oleh Kementerian Transmigrasi. Dalam hal ini khususnya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PEPMT. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sigit, bahwasannya ini melanjutkan tugas daripada yang telah kami lakukan di tahun 2025 pada periode triwulan 4 kemarin. Nah, untuk itu kami sebenarnya sudah mendapatkan sedikit gambaran untuk apa sih sebenarnya program-program yang sudah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan dan menjadi tugas daripada Kementerian Transmigrasi secara umum itu seperti apa. Nah, di sini kami ingin mengkonfirmasi lagi terkait dengan program-program itu, proses bisnis itu, dan untuk memastikan lagi terutama khususnya di tahun 2026 ini pengawasan itu yang kita lakukan hapuskan. Nah, secara umum proses bisnis yang kami dapatkan dari kegiatan pengembangan informasi awal yang dilakukan di tahun 2025 transmigrasi yang ada di dalam narasi kita, narasi yang dikembangkan oleh Kementerian Transmigrasi yang diusung adalah terkait dengan 5T itu: trans tuntas, trans lokal, trans gotong royong, trans karya nusa, dan trans patriot. Yang 5T itu. Nah, dari analisis berdasarkan data-data yang kami peroleh, untuk transformasi transmigrasi ini ada 6 proses bisnis besarnya. Proses bisnis besarnya yaitu transformasi transmigrasi didukung oleh yang pertama terkait dengan perencanaan kawasan transmigrasi. Lalu kemudian program berikutnya adalah proses bisnis yang berikutnya adalah menyediakan manusia transmigrasinya, lalu menata lahan dan tanah transmigrasinya, membangun infrastruktur kawasan transmigrasi, kemudian proses bisnis untuk menyelenggarakan sinergitas dan juga kolaborasi multisektoral, dan juga mengembangkan ekonomi kawasan transmigrasi. Nah, dari 6 proses besar inilah nanti termaktub di dalamnya program 5T yang diusung oleh Kementerian Transmigrasi. Nah, di dalamnya perencanaan kawasan transmigrasi ini, untuk perencanaan kawasan transmigrasi itu mulai dari penyusunan rencana kawasan transmigrasi, menyusun dokumen perwujudan kawasan transmigrasi, di mana yang proses bisnis berikutnya juga penyediaan manusia transmigrasinya, diawali oleh proses penataan persebaran penduduknya, menyediakan fasilitasi layanan sosial budaya, lalu penyediaan catu pangan. Yang di dalam proses bisnis penataan persebaran penduduk ini pun ada proses bisnis lagi, mulai dari rekrutmen sampai ke koordinasi metode koordinasi kerjasama antar daerahnya. Lalu kemudian di proses bisnis berikutnya yaitu penataan lahan dan tanah transmigrasi terkait dengan pendaftaran dan pemetaan.
pendaftaran dan pemetaan, lalu redistribusi aset tanah dan lahan. Nah, ini terkait dengan nanti itu transtuntas, lalu kemudian penyelesaian permasalahan tanah juga, konflik agraria. Ini untuk proses bisnis daripada penataan lahan dan tanah transmigrasi. Masuk ke proses bisnis pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi, itu ada 2 proses bisnis subnya lagi, sub lagi, yaitu infrastruktur permukiman dan infrastruktur aksesibilitas logistik. Pemukiman itu termasuk dari rumah, salah satunya di dalamnya juga ada Transpatriot di dalamnya, kerjasama kolaborasi dengan kerjasama kolaborasi Pemda dengan usaha perguruan tinggi. Kemudian di proses bisnis yang terakhir, yang keenam, yaitu terkait dengan pengembangan ekonomi di dalamnya sedikit dari informasi awal yang kami peroleh dari penugasan di triwulan 4 2025. Nah, untuk ini kami ingin Kementerian Transportasi khususnya dari PEPT yang oleh Kementerian Transmigrasi khususnya yang terkait dengan Izin Pak, suaranya putus-putus. program-program yang ada di PEP seperti halo. Ya, suaranya putus-putus Pak. Mohon maaf. Jadi sekali lagi mohon izin Bapak Ibu sekalian, kira-kira seperti inilah proses bisnis utamanya, ide pengembangan, sorry. Oke. Tes, tes. Tes, 1, 2, 3. Ya, jelas Pak. Ya, Silakan siap. lanjut, Pak. Baik. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu tadi sinyalnya kurang bagus. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jadi ini kira-kira proses bisnis besar yang kami dapatkan dari pengembangan informasi awal di triwulan 4 tahun 2025, dan ini kami
mohon konfirmasi dari Bapak Ibu di Ditjen PE PMT, apakah proses bisnis tersebut memang seperti ini adanya yang kita lakukan sekarang, khususnya yang terkait dengan Ditjen PE PMT dulu, karena nanti kami akan lakukan bertahap juga. Nah, dengan PPK Trans juga nanti akan dilakukan seperti ini juga diskusi. Kemudian terkait dengan program detailnya, program detail dari proses bisnis ini di tahun 2026 itu apa saja yang akan kita lakukan, dan itu nanti akan menjadi data-data dari Bapak Ibu terkait dengan program yang akan dilakukan, khususnya kalau sudah ada pedoman teknisnya, NSPK-nya juga yang akan dilakukan selama tahun 2026 ini, itu akan menjadi masukan bagi kami untuk menyusun desain pengawasan untuk tahun 2026 ini yang akan dilaksanakan di triwulan 3 2026. Demikian kira-kira Bapak Ibu, sementara yang bisa kami sampaikan. Untuk itu kami mohon yang jelas pertama kali ini kami mohon masukan pendapatnya terkait dengan apa saja kira-kira programnya yang dilakukan oleh Ditjen PPMT di tahun 2026 ini dan mungkin relevan dengan proses bisnis yang sudah kami identifikasi, atau mungkin ada masukan dari Bapak Ibu sekalian, oh ini proses bisnis ini tidak kami lakukan, ini yang ini sebenarnya ini sudah tidak lagi relevan seperti itu dan lain sebagainya macamnya. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Pak Karneji, materi ini bisa di-share kan mungkin dalam bentuk PDF atau Oh siap, bisa Pak, sebentar. Izin Bapak, saya Katarina dari Kementerian Transmigrasi. Terima kasih untuk pemaparannya Pak Karneji. Izin Bapak Sigit, Pak Ses, dan para direktur. Untuk dari Kementerian Transmigrasi, Pak, mungkin bisa di-share Mas Dewa. Izin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait program di Kementerian Transmigrasi untuk tahun 2026. Ya, slide selanjutnya. Jadi seperti untuk Kementerian Transmigrasi, slide yang sebelumnya, Mas. Untuk Kementerian Transmigrasi ini kami mendukung prioritas nasional 6 dari RPJM, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, yang tertuang juga di dalam program prioritas 7, yakni peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan. Kemudian di sini ada indikator pembangunan transmigrasi, di mana untuk Ditjen PPK Trans di sini men-tagging ada 2 indikator, yakni yang pertama terkait persentase desa maju dan desa mandiri di 45 kawasan transmigrasi, dan yang kedua adalah persentase peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di 45 kawasan transmigrasi. Untuk nilai rata-rata indeks transformasi di 45 kawasan transmigrasi ini diampu oleh Ditjen PPK Trans, dan untuk persentase dukungan kegiatan kementerian, lembaga pemerintah, daerah, masyarakat, badan usaha yang dilaksanakan di 45 kawasan transmigrasi ini diampu oleh Pusat Kebijakan Strategi Transmigrasi.
Kemudian kami juga mendukung kegiatan prioritas lainnya pada RPJMN 2025 dan 2029. Prioritas nasional yang kedua, yakni memantapkan sistem pertahanan, keamanan negara, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, di mana di sini kami mendukung program prioritas ke-10, yakni swasembada pangan terkait KSPP di 4 lokasi. Kemudian slide selanjutnya, terkait hal itu, kami melakukan transformasi transmigrasi melalui 5 program unggulan transmigrasi, seperti tadi juga sudah disampaikan Bapak Karneji, yakni terkait Transtuntas, yakni pemberian kepastian hukum atas hak tanah di kawasan transmigrasi. Kemudian Translokal, yakni terkait pemberdayaan masyarakat lokal yang ada di kawasan transmigrasi. Kemudian Transmigrasi Patriot untuk pembangunan SDM unggul. Lalu Transkarya Nusa terkait penciptaan lapangan pekerjaan, dan Trans Gotong Royong untuk sinergi dan kolaborasi. Ya. Di sini ada 154 kawasan transmigrasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi dengan sebaran seperti yang sudah tampak pada layar. Di sini ada 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional ditambah 1 kawasan untuk Barelang, dan ada 108 kawasan transmigrasi prioritas kementerian. Dan untuk kawasan prioritas nasional selanjutnya, berikut adalah sebaran 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional. Selanjutnya, terkait pagu alokasi, terkait pagu anggaran tahun 2026, di sini untuk pagu awal kami, Ditjen PMT mendapatkan alokasi sebesar 741.942.290.000 atau sebesar 39,01% dari anggaran kementerian yang berjumlah 1,9 T. Selanjutnya, kami melakukan revisi di fase 1 terkait hak khusus sebesar 111.800.234.000 dan dengan alokasi pagu efektif menjadi 630 M. Selanjutnya, saat ini kami sedang melakukan usulan revisi anggaran DIPA terkait pergeseran anggaran pada UK1 di Ditjen PMT sebesar 153 M sehingga alokasinya menjadi 476.303.884.000 rupiah. Selanjutnya untuk program, slide selanjutnya Mas. Berikut adalah komposisi anggarannya dan untuk programnya. Slide selanjutnya, Mas. Selanjutnya lagi. Untuk programnya, untuk rincian program, kami membagi program tersebut ke dalam program unggulan transmigrasi di dalam 5T berdasarkan revisi di fase 1. Yang pertama terkait translokal, kami ada kegiatan bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat transmigrasi pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi dengan target 250 orang yang mengikuti bimbingan teknis pada 10 kawasan transmigrasi. Kemudian yang kedua terkait Transpatriot, kami di sini ada 2 kegiatan. Yang pertama terkait tim ekspedisi Patriot, di mana targetnya merupakan 200 rekomendasi kebijakan pada 154 kawasan transmigrasi. Untuk beasiswa Patriot, target penempatan untuk 1.000 penerima beasiswa ini terdapat pada 3 kawasan transmigrasi. Namun terkait beasiswa Patriot ini masih dalam pembahasan, sehingga masih ada pembahasan atau wacana terkait pemberangkatan antara 1.000 atau 1.100 orang. Selanjutnya, ini adalah program transformasi pada Transpatriot, di mana tim ekspedisi ini untuk 240 TEP terdiri dari
dua output yang berupa TEP investasi transmigrasi dan TEP bakti transmigrasi. Kami bekerja sama dengan 10 universitas di Indonesia seperti IPB, ITB, ITS, UGM, Undip, Unpad, UI, Unbrau, Unhas, dan UNER. Selanjutnya, untuk transgotong royong, di sini kami ada penyusunan rencana teknis, dokumen rencana teknis untuk pemberdayaan ekonomi, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Di sini ada 11 dokumen yang kami susun pada 10 kawasan transmigrasi. Kemudian ada Transkarya Nusa. Di sini kami ada 3 kegiatan. Yang pertama itu terkait pembentukan atau revitalisasi kelembagaan ekonomi pada Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi, di mana ada 10 lembaga yang kami bentuk atau kami revitalisasi pada 10 kawasan transmigrasi. Kemudian untuk kegiatan promosi dan pemasaran produk unggulan, juga konsolidasi IPT. Di sini kami targetkan ada 10 kesepakatan dan 5 promosi pada 10 kawasan transmigrasi. Serta kegiatan yang terakhir yakni pengembangan ekosistem komoditas ekspor produk unggulan dengan target 10 unit dan 25 kelompok masyarakat pada 10 kawasan transmigrasi. Selanjutnya, beberapa hal yang ingin kami sampaikan juga. Yang pertama, tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa kami juga sedang menyusun usulan revisi DIPA pada program dan anggaran tahun 2026 sehingga masih terdapat pergeseran alokasi dan juga kegiatan. Kemudian terkait proses bisnis, saat ini di Kementerian PAN ini masih dalam bentuk konsep yang sedang diajukan kepada Kementerian PAN-RB. Dan terkait petunjuk teknis, ada beberapa petunjuk teknis yang sudah kami susun pada tahun 2025. Yang pertama ini ada terkait petunjuk teknis penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi pada Direktorat TNI. Kemudian yang kedua, petunjuk teknis pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat pada Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi. Yang ketiga, terkait desain pengembangan kelembagaan ekonomi transmigrasi, itu juga pada Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi. Yang keempat, petunjuk teknis kriteria penerima bantuan sarana dan prasarana produk unggulan transmigrasi pada Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi. Dan yang terakhir, penyusunan pedoman pemberdayaan masyarakat transmigrasi pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi. Terkait SOP, Pak, izin yang kami tersedia saat ini berupa SOP yang administratif. Untuk SOP administratif ini juga masih dalam proses penyusunan juga. Kemudian terkait kolaborasi lintas sektor, pelaksanaannya kami berdasarkan Perpres 50 tahun 2018 terkait koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi yang juga tertuang dalam redaksi KIPG. Selanjutnya, untuk detail rincian program Ditjen PNT di tahun 2026 dapat dilihat pada matriks atau di dalam barcode ini, Pak. Selanjutnya, baik, terima kasih Bapak. Sekian penyampaian kami dari Kementerian Transmigrasi. Mungkin dari Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Pratama ada yang beberapa hal mungkin yang mau disampaikan. Izin kalau tidak ada mungkin bisa langsung berdiskusi saja ya. Izin Pak Sigit, Pak Karneji, Pak Sas, dan Bapak Ibu Direktur. Terima kasih. Terima kasih Bu Kat. Monggo teman-teman BPKP, tim BPKP Pak Karneji, Bu Eci, Pak Munif, ada yang perlu didiskusikan.
Baik, terima kasih tadi paparannya dari yang disampaikan oleh Bu Katarina. Eh, Tadi sudah dijelaskan ya tadi dari paparannya tadi bahwa secara umum 5T itu dilaksanakan juga oleh di Ditjen PEPMT. Nah, pertama dari program-program yang ada tadi, dan tadi kan sudah ada disampaikan ada 5 pedoman teknis yang sudah kita susun, 5 pedoman teknis itu. Nah, dari 5 pedoman teknis itu, apakah semuanya sudah bisa mengcover seluruh program yang dilaksanakan oleh Ditjen PPMT di tahun 2026 ini, atau masih ada pedoman ataupun petunjuk teknis yang sedang disusun. Sebagai contohnya kan, kalau tadi ada penempatan, kemudian tadi terkait dengan rencana teknis PMT-nya, pengembangan terkait dengan promosi juga tadi ada juga yang untuk kelembagaan juga tadi ada petunjuk teknisnya. Nah, kalau yang misalnya terkait dengan kerjasama dengan beasiswa untuk beasiswa, penentuan petunjuk teknis ataupun pedoman yang regulasi kita lah, kebijakan dari kitanya terkait dengan penentuan beasiswanya itu kerjasama dengan universitas mananya, itu apakah ada atau menjadi satu dengan yang tadi yang tim ekspedisi juga. Nah, kemudian uh, itu yang pertama, apakah semua juknis yang ada sekarang ini yang sudah kita susun itu sudah mengcover seluruh program yang kita lakukan yang di Gen PEPMT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan program-program yang ada di sini, yang ada dilakukan oleh Ditjen PPMT, tadi disampaikan juga untuk kolaborasi, karena kan tadi kan sudah di tagging ya Kementerian Transmigrasi, di KSPP juga ada, di Pangan juga sudah ada. Dan tadi pedoman kita kan regulasinya yang tahun 2018, itu sudah lama. Dan kemarin informasi yang kita dapatkan dari diskusi yang lalu, diskusi sebelumnya itu kita sedang merancang revisi terkait dengan itu, yang aturan yang tahun 2018 itu. Apakah bagaimana progresnya sekarang untuk yang rancangan yang katanya sedang disusun untuk merevisi regulasi tahun 2018 itu, progresnya bagaimana? Terus kemudian yang kedua, tadi sudah Kementerian Transmigrasi sepertinya sudah tahu ya di tagging ke program apa saja di prioritas nasional itu. Tadi KSPP sudah disebut, juga di perekonomian juga sudah disebut, transmigrasi sudah terlibat di dalamnya. Nah, pertanyaan kami yang ketiga, apakah terkait dengan keterlibatan Kementerian Transmigrasi tersebut sudah jelas, jadinya Kementerian Transmigrasi untuk program pengembangan kawasan transmigrasi yang di tagging ataupun tagging ini, kita sudah jelas memetakan KL mana saja yang terlibat untuk program kita. Tadi kan transmigrasi terlibat di KSPP. Nah, sekarang dalam hal pembangunan kawasan transmigrasi, khususnya secara umumnya untuk melaksanakan transformasi transmigrasi, apakah Kementerian Transmigrasi sudah memetakan KL mana saja yang terlibat di dalam program kita ini? Jadi, KL mana saja yang di tagging untuk terlibat di dalam pengembangan kawasan transmigrasi ini. Nah, itu karena kemarin permasalahannya ketika kami lakukan pengawasan awal di tahun 2025, itu sepertinya lebih banyak ke kita jalan, udah kita ada program, kita jalan sendiri dulu gitu. Kita jalan dulu sesuai dengan koridor kita. Jadi bentuk koordinasi kita itu hanya ketika sesuai dengan proses bisnis alami saja, seperti misalnya di dalam pengembangan kawasan lah, untuk lahan, terkait dengan status lahan itu kita proses secara umum saja, proses ke Kementerian ATR BPN seperti itu. Kementerian ATR BPN, ATR BPN pun memproses sebagaimana proses bisnis di lingkungan ATR BPN juga seperti itu. Nah, apakah itu salah? Enggak juga, enggak salah. Tapi maksud saya, apakah kita di Kementerian Transmigrasi sudah ada mekanisme dan kebijakan tertulisnya untuk, oh ini terlibat, ke KL ini terlibat dalam hal ini, peran dan tanggung jawabnya ini sudah dibagi-bagi fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi dan peran dan tanggung jawabnya masing-masing.
Nah, ini nanti fungsinya adalah untuk menjadi informasi bagi kami juga, Bapak Ibu, untuk eh, mendapatkan informasi lebih lanjut lagi terkait dengan peran serta, dan nanti untuk di kaminya sendiri juga untuk mendesain desain pengawasan kami di tahun 2026 ini supaya lebih komprehensif. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Oh ya, mohon izin Bapak Ibu, mohon izin boleh 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 di-share yang tadi Bapak Ibu materi paparannya jika berkenan. Terima kasih. Baik, Pak. Mungkin nanti terkait bahan paparan akan kami share melalui chat Zoom ya. Uh, Baik, terkait saya mencoba menjawab, mungkin nanti eh, akan ditambahkan oleh masing-masing direktorat teknis untuk detailnya. Kalau terkait juknis, sebenarnya terkait Patriot itu tadi di dalam bahan paparan belum kami sebutkan terkait regulasi untuk Transpatriot ini masih dalam penyusunan, Pak. Kemudian kalau apakah juknis itu sudah mengcover kegiatan, sejauh ini juknis yang disusun itu sudah mengcover kegiatan yang terkait pada juknis itu sendiri. Kemudian kalau untuk kolaborasi terkait KSPP, kemarin kami sudah mencoba untuk ikut men-tagging dalam KSPP yang terdapat di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan juga Papua Selatan. Kemudian untuk revisi Perpres 50 2018 mungkin nanti bisa ditambahkan informasi dari PMT mungkin yang mau tahu informasi lebih lanjut, Bapak izin. Kemudian untuk keterlibatan KL mana saja mungkin yang bisa saya sampaikan sejauh ini untuk Ditjen PMT, keterlibatannya itu memang dengan ini kerjasama dengan universitas yang terkait ekspedisi dan juga beasiswa Patriot. Kalau untuk kementerian yang lainnya, seperti Kementerian Kemenperin itu kami masih dalam proses, Bapak, untuk PKS masih dalam proses diskusi. Jadi mungkin detailnya belum dapat kami sampaikan. Seperti itu, mungkin kalau ada tambahan dari Direktorat Perencanaan atau dari kelembagaan, produk unggulan, promosi, dan juga pemberdayaan, kami persilahkan. Ya, Mbak Rina, ngomong ya. Iya, monggo Bu Dir. Bapak dan Ibu dari BPK, Pak Tarmisi, Pak Ibu Satrio, Bu apa ya, Eviana, Bapak Ibu sekalian, Pak Nirwan sebagai PLH Dirjen PMT juga, kemudian ada Pak semua Direktur tadi ya, Pak Kupal ada, kemudian Pak Widaryanto, Pak Direktur Sofyan, dan itu yang belum gugur dan sebenarnya belum masuk. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kami kan di Ditjen Pengembangan Ekonomi ini adalah merupakan Ditjen baru, Pak, di Kementerian Transmigrasi ya. Kalau di Ditjen PP Katran itu adalah mulai dari perencanaan awal sampai dengan pembangunan, penempatan, pembinaan itu adalah standar mekanisme proses transmigrasi yang sudah berjalan selama ini, Pak, di Ditjen PP Katran. Sementara kami di Ditjen Pengembangan Ekonomi adalah Direktorat Jenderal baru yang memang mungkin dari dari SOTK-nya itu sudah ada beberapa tugas fungsi masing-masing dari perencanaan teknis, kemudian
pengembangan kelembagaan, pengembangan komoditas unggulan, kemudian pemberdayaan masyarakat transmigrasi, dan juga promosi dan kemitraan. Jadi memang sebetulnya kalau di PPK Trans sudah ada RKT, kemudian ada turunan dari RKT itu adalah perencanaan teknis yang lebih detail seperti RSKP, kemudian RTSP, dan seterusnya. Sementara kami di Dirjen PEMT, Pengembangan Ekonomi, ini kami masih untuk 2025, Pak, kami sebetulnya sudah menyusun juknis untuk rencana teknis pengembangan ekonomi ini ya. Seperti apa bentuknya. Nah, ini sudah kami coba untuk menyusun juknisnya, dan sudah dilaksanakan kegiatan perencanaan teknis untuk 2025 itu di 14 kawasan transmigrasi, Pak, sudah kami susun. Kemudian juga kami mencoba untuk menyusun juga perencanaan teknis yang lebih tematik untuk beberapa kawasan tertentu. Seperti misalnya untuk pengembangan kawasan wisata di Tanjung Banon, di kawasan transmigrasi Barelang, kemudian juga membuat seperti misalnya model wisata sawah di kawasan transmigrasi Salor, kemudian di perbatasan juga model kawasan model pembangunan transmigrasi, perencanaan pengembangan transmigrasi untuk di perbatasan dan sebagainya. Nah, ini untuk jadi memang sebetulnya ujung tombak untuk pengembangan ekonomi ini adalah ketika di perencanaan teknis itu sudah dibuatkan perencanaan teknisnya, sehingga direktorat lain akan melakukan eksekusi terhadap apa yang sudah direncanakan di dalam perencanaan teknis tersebut. Namun memang karena masih awal dan ini juga masih perlu proses perbaikan, sehingga kami di 2026 ini kami akan usahakan untuk tetap terus hasil-hasil dari kegiatan perencanaan teknis di 2025 itu dapat segera ditindaklanjuti oleh direktorat lain terkait ya, sesuai tugas fungsinya masing-masing. Kemudian juga mungkin itu mungkin sementara Bapak-Bapak dari PPK, Bapak dan Ibu, kesulitan kami untuk merancang bagaimana pengembangan rencana teknis pengembangan ekonomi itu di dalam kawasan transmigrasi ini. Kemudian suatu hal yang mungkin kami perlu tanyakan ke BPK terkait dengan rekomendasi yang beberapa tindak lanjut yang perlu kami tindak lanjuti. Misalnya contoh salah satu itu adalah rekomendasi BPK untuk membuat terkait dengan KSPP ini, Pak Kanedi. Kami itu kebagian karena ini kan kemarin dibagi-bagi ya. Masing-masing direktorat itu mendapat tugas masing-masing sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Kami itu mendapat tugas untuk menyusun data kondisi lahan pertanian, kesusahan lahan, status pengelolaan, produktivitas, dan infrastruktur pendukung berupa irigasi, jalan, bidang di KSPP, di kawasan sentra produksi pangan. Nah, ini sudah dilakukan beberapa kali rapat dengan Kementerian Pertanian. Kami juga sudah mencoba untuk mencermati dan menjabarkan beberapa kebutuhan data untuk tindak lanjut tersebut. Rekomendasi tersebut dapat kami susun. Seperti misalnya peta satuan titik permukiman, deliniasi dari KSPP sendiri, kemudian lahan baku sawah, kemudian peta tanah, kemudian sebaran saluran irigasi, baik primer, sekunder maupun tersier. Nah, ini ternyata dari Kementerian Pertanian sendiri itu data-data tersebut tidak tersedia. Nah, ini juga sementara untuk KSPP kawasan sentra produksi pangan ini
kontribusi kami selama ini mungkin mungkin belum tercatat ya. Beberapa kawasan yang memang sudah ada di situ, namanya di dalam kawasan transmigrasi itu memang menjadi sentra-sentra produksi pangan, memang tidak tercatat. Mungkin jadi apa namanya untuk apa hubungan kami dengan Kementerian Pertanian itu kami memang baru mencoba untuk menjalin kesepakatan kira-kira nanti kontribusi kami di bagian mana, kemudian dari Kementerian Pertanian di bagian mana gitu. Sebetulnya waktu apa namanya pemaparan juga kebutuhan mereka adalah pada kebutuhan untuk shelter, ada yang shelter untuk brigade pangan itu dapat apa memang terlibat di dalam itu tadi optimalisasi sawah, program-program dari Kementerian Pertanian. Nah, itu kami mohon arahan juga ini terkait dengan hal ini. Kalau memang kami harus terlibat di dalam KSPP ini, mungkin apa namanya lebih keterlibatannya agar terlihat lebih jelas dengan apa namanya program-program dari Kementerian Transmigrasi sendiri. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nanti izin Budir tadi lebih menyoroti ini ya Bu, misalnya eh, salah satu atau beberapa kawasan transmigrasi itu beririsan dengan yang ditetapkan sebagai KSPP begitu ya, kawasan swasembada pangan. Iya, ada beberapa memang sepertinya ya Bu, yang di Kalteng juga ada, kemudian di Papua juga ada, di mana yang menjadi leadernya adalah kementerian adalah misalnya pertanian atau badan pangan. Nah, mungkin izin Bu, ya nanti akan kami diskusikan dengan Direktorat Pengampu ya Bu ya. Memang beberapa kali kan, atau saya juga pernah mengikuti meeting seperti ini ya, dengan transmigrasi dan dengan tim dari pengampu pengawasan KSPP. Pada saat itu memang kawasannya seperti apa sih di KSPP, sehingga yang beririsan dengan kawasan transmigrasi itu bagian mana, terus berapa luas dan sebagainya. Lebih jauh, nah, pertanyaan Budi tadi betul sekali Bu. Kontribusi Kementrans, apa tugas Kementrans untuk mendukung KSPP ini seperti apa? Nah, izin Bu Tudir, Bapak Akses, Bapak Direktur, eh, mungkin kami tidak banyak membahas yang itu ya Bu ya. Ini sebaliknya, kami ingin mendapatkan gambaran sebaliknya. Tadi kan transmigrasi ini juga program yang lintas sektor begitu ya. Acuannya masih Perpres tahun 2018 sampai saat ini. Artinya selama itu belum diperbarui, maka itu terkait pengembangan kawasan transmigrasi yang lintas sektor ini, kami juga ingin mengetahui instansi mana saja sih yang terkait dengan pengembangan transmigrasi ini. Mungkin sudah sangat berkurang pembentukan kawasan baru. Mungkin yang di Kepri saja ya, yang baru ya, kalau nggak salah. Relang itu. Yang lain kan kawasan lama. Mungkin provisnya tidak mulai dari awal perencanaan kawasan dan sebagainya. Tapi existing seperti apa? Nah, existing seperti apa itu pengembangannya melibatkan uh, kementerian lembaga apa saja, masing-masing perannya apa. Nah, kalau boleh kami di feeding informasi terkait tersebut, Pak izin Bapak Ibu tim juga silakan. Pak Kondisi ada. Ya, baik. Terima kasih Bu
Bu Ida Nafi, dan tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sigit juga tadi, bahwa memang program pengembangan kawasan transmigrasi ini memang justru sifatnya juga bagian dari pengembangan kewilayahan sebenarnya yang sudah diatur di RPJMN juga seperti itu. Jadi sebenarnya ini sifatnya multisektor sebenarnya, Bu. Jadi justru um, itulah yang ingin kami tanyakan dulu sebenarnya ke Bapak Ibu sekalian yang di Dirjen PMT, karena masalah klasik di dalam kegiatan lintas sektor ini adalah ketidakjelasan peran tanggung jawab di masing-masing sektornya, masing-masing KL-nya terhadap satu program ini, satu program itu. Nah, dan ini kami menyarankan sih sebenarnya kepada Bapak Ibu, tidak hanya di Kementerian Transmigrasi, tapi di seluruh kementerian, terutama melalui kementerian koordinatornya, yaitu untuk program-program yang sifatnya multisektor seperti ini, lintas sektor seperti ini, itu kita adakanlah forum gitu, suatu forum koordinasi sebenarnya Bapak Ibu. Forum koordinasi yang nanti akan menghasilkan suatu keputusan, kesepakatan tertulis terkait dengan apa namanya program yang akan diampu, siapa yang terlibat, siapa leading sektornya, leadernya siapa, nanti di situ, nanti kontributornya yang membantu itu, yang anggotanya itu siapa saja, termasuk nanti peran dan tugas tanggung jawab masing-masing. Nah, nanti ini akan menjadi apa namanya? Ini nanti akan menjadi dasar dalam rangka membuat proses bisnis yang lebih komprehensif nanti, misal nanti ketika kita di dalam proses penetapan lahan transtuntas misalnya, peran kita di sini nanti perannya Kementerian Transmigrasi apa, nanti perannya UMKM Kementerian UMKM di dalam pengembangan ekonomi masyarakat transmigrasi itu apa. Jadi sudah jelas semua, dan mungkin nanti akan menghasilkan pedoman sendiri nanti terkait dengan yang lintas sektornya. Nah, itu keuntungan pertama. Keuntungan keduanya nanti itu akan terkait dengan yang namanya manajemen risiko lintas sektor. Kita kan sekarang sudah manajemen risikonya dengan MRPN. Sekarang kita diarahkan untuk yang manajemen risiko lintas sektor, dan itu akan semakin mendorong penerapan MRPN di situ. Nah, jadi di sini kami mendorong itu kepada Bapak Ibu di Kementerian Transmigrasi terkait dengan program transmigrasi kita yang memang kalau melihat program-program yang tadi sudah dipaparkan itu sebenarnya sifatnya adalah banyak sekali melibatkan lintas sektor. Transpatriot apalagi melibatkan pendidikan tinggi di sana, lembaga-lembaga pendidikan tinggi, dan itu harus jelas terutama pemilihan universitasnya itu dasarnya apa, itu keterlibatannya tanggung jawab dari masing-masing universitas apa, itu juga harus jelas. Terus kemudian terkait dengan uh, salah satu peran bentuk rencana teknis tadi, Bu Hidanafi sudah menyinggung soal itu ya, perlu ada rencana teknis dan lain sebagainya. Nah, ini kami mendorong seperti ini sebenarnya Bapak Ibu. Kami juga sudah berdiskusi dari hasil diskusi awal di tahun periode sebelumnya, sudah berdiskusi juga, ada mendapatkan informasi bahwa sebenarnya kita ini belum ada grand design, kita ini belum pakem gitu, grand design untuk pengembangan kawasan transmigrasi secara nasional itu belum pakem, termasuk juga proses peta kawasan transmigrasi kita ini, misalnya di kawasan Indonesia Timur di sini itu cocok nanti usahanya apa, seperti itu kita belum pakemnya di situ. Nah, mungkin sekedar saran ya saran Bapak Ibu sekalian, kita kemarin itu sudah banyak kajian yang kita buat dengan kerjasama daripada universitas. Nah, mungkin untuk menghemat juga dan bisa memanfaatkan dari hasil kajian itu, bisa dikapitalisasi seluruh hasil kajian itu, nantinya nanti akan menjadi suatu grand design sendiri untuk kita di Kementerian Transmigrasi. Tapi bukan berarti itu tidak melalui filter. Tidak melalui filter, itu kita filter sesuai dengan ini menurut kajian secara akademis, ini cocoknya nih kawasan usahanya adalah usaha sektor pangan misalnya. Tapi ternyata berdasarkan pertimbangan kita,
di sektor pemerintahan yang kita tahu kan seperti itu, pengembangan sektor pertanian di sana itu, sektor pangan di sana itu belum masif di sana. Jadi mungkin kita bisa bergeser dari yang lain. Nah, itu dengan filter dari kitanya. Jadi grand design itu bisa didesain dari hasil kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh kerjasama dengan universitas. Nah, kembali yang maksud dari diskusi kita ini, Bapak Ibu, sejauh ini kami ingin memastikan kembali apakah memang untuk program kita ini, tadi saya mencatat ada beberapa program yang sudah yang akan kita lakukan seperti BIMTEK pemberdayaan, penempatan, beasiswa patriot, penyusunan rencana teknis, pembentukan revitalisasi kelembagaan ekonomi, promosi pemasaran produk unggulan tadi, sama dengan pengembangan ekosistem komoditas ekspornya tadi itu. Apakah kita sudah mendesain pola bentuk kerjasama kita dengan KL-KL terkait dengan fungsi-fungsi tadi, dengan program-program tadi? Kalau memang belum, nggak Pak, kalau memang belum, itu apakah sudah dipetakan kementerian mana saja yang akan terlibat? Seperti itu. Itu akan menjadi informasi bagi kami, walaupun nanti mungkin kementerian yang bersangkutan belum terinfokan, nanti mungkin kami akan berkoordinasi dengan direktorat di BPKP selaku pengampu apa namanya, pengampu programnya, pengampu kementerian terkait untuk mendapatkan informasi kira-kira nanti apa yang akan mereka lakukan, peran serta mereka apa yang mau dilakukan terkait dengan program transmigrasi. Seperti itu. Jadi kami mohon bantuan dari Bapak Ibu kira-kira untuk kami bisa men-tagging pengawasannya arah ke kementerian tersebut juga butuh informasi terkait itu gitu. Apa yang dari program-program tadi itu kementerian mana saja yang akan terlibat seperti itu. Sebagai informasi juga kami akan merencanakan nanti berkoordinasi dengan direktorat yang mampu Kementerian Bappenas itu. Kementerian PPN Bappenas, karena yang men-tagging itu kan memang kewenangannya Bappenas juga. Tapi untuk sebagai informasi buat kami juga yang langsung daripada pengampu daripada program transmigrasi, kami ingin mendapatkan informasi itu dulu. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan informasi itu kepada kami. Kemudian terkait dengan supaya tidak terlalu overwhelm ya Bapak Ibu ya. Ini itu dulu mungkin yang ingin kami dapatkan informasinya sekarang. Mungkin dari Pak Munif ada yang mau ditambahkan? Ya, izin izin Bapak Ibu Direktur, apa suara saya kedengaran? Mohon izin. Ya, terdengar Pak Munif. Mungkin satu lagi, Bapak Ibu Direktur mau menambahkan, kebetulan kemarin ketika kami memulai PIA ini, kami pun memulai dengan membuka RKP, ya, Rencana Kerja Pemerintah 2026. Jadi kalau boleh mohon izin saya share. Di Ya mungkin ini nanti diskusinya lebih lebih akan lebih ini ke Bappenas, tapi mungkin kami mau dapat insight juga dari Bapak Ibu di Dirjen PMT, mungkin ada yang sempat ikut terlibat dalam pembahasan ini sebelumnya. Jadi dalam transformasi pengembangan kawasan transmigrasi ini, di RKP 2026 ini ada disebut instansi pelaksana, ya. Jadi ada pendukung itu dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian UKM juga, kemudian ATR BPN, pemerintah daerah. Nah, kira-kira eh, mohon izin Bapak Ibu
dari Dirjen PPMT, apakah ada yang punya insight kira-kira sebenarnya yang dituntut dari masing-masing KL ini apa sih kemarin? Eh, Apakah mereka diharapkan untuk melakukan intervensi juga di kawasan transmigrasi, atau mungkin dia diharapkan untuk melakukan intervensi di luar kawasan tapi berdampingan dengan atau mungkin sudah sempat ada juga pembahasan ke depan untuk melibatkan KL-KL ini juga. Mungkin ini tambahan, ingin dapat insight, mohon izin Pak Ibu Direktur. Ya, mungkin saya bisa menanggapi Pak Anies ya. Tadi juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Karnesi tadi mengenai grand design tadi ya. Sebetulnya di 2025 dari hasil penyusunan rentek itu sudah ada rencana aksi yang itu melibatkan KL yang terkait. Hanya kami belum melaksanakan forum koordinasi untuk menyepakatinya. Jadi dari tenaga ahli itu sudah ada kebutuhan-kebutuhan yang misalnya di Kalteng Transmigrasi Salor yang sudah dilakukan penyusunan rencana teknis pengembangan ekonominya itu untuk apa namanya komoditas unggulannya adalah padi gitu ya. Jadi di situ di 2026 sampai dengan 5 tahun ke depan itu sudah ada program-program kegiatan termasuk program kegiatan yang apa namanya itu fungsi tugas fungsinya itu tanggung jawabnya KL mana dan di direktorat mana itu sudah ada di hasil perencanaan teknis. Hanya kami itu tadi salah satu hal yang belum kami lakukan adalah melaksanakan forum koordinasi untuk menyepakati hasil rentek itu untuk kemudian dapat ditindaklanjuti menjadi rencana aksi yang diprogramkan oleh KL lain maupun oleh direktorat lain gitu. Mungkin itu Pak kami menanggapinya. Baik Bu, terima kasih. Mohon izin lanjutkan nih, kalau misalnya kami mau diskusi lagi lebih lanjut terkait itu, kira-kira yang paling tepat kalau di Kementerian Transmigrasi ke mana Bu? Apakah di Biro Ren atau di Dirjen PPKT atau di Dirjen PPMT, ada eh, mungkin PIC yang bisa kami diskusi lebih lanjut nanti terkait itu Bu? Iya Pak, untuk itu kami juga mungkin tugasnya siapa gitu ya untuk melaksanakan forum koordinasi ini gitu ya. Untuk itu sebenarnya kalau tugasnya sih mungkin di pusat strategi ya, mungkin lebih tepat untuk di pusat strategi yang akan apa namanya memberi membuka forum koordinasi ini Pak di situ sesuai dengan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi mungkin di Kapustra lebih cocok untuk bisa melaksanakan forum ini Pak. Siap, terima kasih Bu Dir. Baik, Bapak Ibu, ya mungkin karena memang kita sedang mendesain ya Bapak Ibu ya, jadi masih belum terimplementasikan lah, belum itulah belum belum pakem sekali lah untuk yang pelaksanaan program kita ini, khususnya di mekanisme koordinasinya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami mohon beberapa informasi dan data yang berdasarkan tadi yang sudah dipaparkan juga. Nah, itu di grup chat kami sampaikan ada beberapa data yang kami butuhkan untuk ini. Nah, itu ada link juga Bapak Ibu, nanti datanya itu boleh dimasukkan ke situ Bapak Ibu. Boleh dikirimkan ke link tersebut. Termasuk juga Bapak Ibu mohon izin
uh, tadi terkait dengan kalau mau menanyakan terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Ida Nafi tadi, itu kira-kira CP-nya, kontak personnya, nomor kontaknya yang bisa kami hubungi untuk koordinasi lebih lanjut lagi seperti itu. Jika berkenan mungkin nanti bisa di share pada kami. Boleh di grup chat ini atau di WA ke saya nanti melalui Pak Dewa juga nggak masalah seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini dari tim ada lagi yang mau diperjelas lagi, mau ditambahkan dari Bang Romi atau dari Bu Evi, dari Bu Ines, ada yang ingin ditambahkan atau mau diperjelas lagi informasinya. Nah, terkait dengan ini. Ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, berarti tadi yang disampaikan oleh Pak Munif tadi, yang berdasarkan RAN RKP 2026, ada tadi Kementerian Pertanian, Kementerian UMKM, beberapa kementerian disebutkan di RAN RKP, itu firm direncanakan di dalam program kita itu bahwa kementerian-kementerian tersebut memang akan terlibat di dalam program transmigrasi, atau itu memang masih perencanaannya itu masih dari Bappenas saja menegingkan itu terkait dengan program transmigrasi, atau dari kita sudah ada rencana memang untuk berkoordinasi dengan kementerian-kementerian tersebut juga. Iya. Oke. Nah, baik, jika memang itu memang kementerian-kementerian tersebut memang direncanakan untuk kerjasama ya terkait dengan kolaborasi dengan kita, mungkin agar segera kita matangkan ya Bapak Ibu ya, karena kelemahannya dalam program lintas sektor itu ya tadi itu terkait karena dia kebijakan koordinasinya itu tidak tertulis, peran dan tanggung jawabnya tidak tahu batasannya sampai mana, jadi tidak jelas siapa menanggung jawab apa, dan seperti itu proses bisnisnya pun kita tidak jelas. Jadi mohon untuk segera mempakemkan nanti mekanisme koordinasinya, terutama mekanisme proses bisnis komunikasinya. Nah, kemudian terkait dengan pengembangan pengembangan di PEPMT ini, gambaran besarnya ini yang kami tangkap dari program-programnya ya Bapak Ibu ya, mohon dikoreksi jika salah. Gambaran besarnya adalah PEPMT akan turun untuk melakukan program-programnya di suatu kawasan transmigrasi kalau PPKT sudah Ditjen PPKT telah selesai, telah rampung, baru PEPMT turun. Itu benar demikian atau bagaimana Bapak Ibu? Jadi Pak Chef bisa menjelaskan Pak Chef. Oh ya, terkait dengan hal tersebut sebetulnya kita belum ada kesepakatan ya secara tertulis, tetapi memang kalau di tugas fungsinya di Dijen PPK Tran itu adalah yang pertama adalah perencanaan RKT, kemudian dan turunannya RSKP sampai dengan RTP, kemudian pembangunan RTJK, kemudian penempatan transmigran, kemudian pembinaan selama 5 tahun. Nah itu adalah proses bisnis dari transmigrasi secara umum. Nah, sementara kami di Dijen Pengembangan Ekonomi itu
sebetulnya kami bergeraknya ketika setelah 5 tahun itu diserahkan pembinaannya kepada pemerintah daerah, ST ini atau lokasi-lokasi ini itu eh, banyak yang tidak mendapatkan pendampingan, sehingga lokus kami fokus adalah di ST-ST yang memang sudah diserahkan pembinaannya kepada pemerintah daerah. Jadi sudah bukan merupakan ST bina lagi, tetapi itu juga belum ada kesepakatan tertulis dengan PT Katran, karena ini memang masih di tahun pertama dan belum ada rencana aksi yang memang benar-benar konkret gitu Pak. Jadi kami dari PEMT kan baru ini baru menyusun perencanaannya, kemudian membuat semacam tadi mungkin grand design seperti apa sih pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi ini gitu. Tapi sebetulnya dari proses yang standar yang sudah baku di PT Katran itu salah satu itu ada sebetulnya program pemberdayaan masyarakat. Jadi sudah sebetulnya di PT Katran itu sudah ada pemberdayaannya. Jadi itu ada Rembang Mas, rencana pengembangan masyarakat itu yang sebetulnya di PT Katran ada, namun itu tidak sangat jarang dilaksanakan. Sehingga ini nanti mungkin menjadi ranahnya di Dirjen PEMT untuk fokus di itu tadi di pengembangan ekonomi khususnya untuk di lahan usahanya Pak, di lahan usaha 1 dan 2 yang transmigran itu tidak mampu mengelola karena keterbatasan tenaga, keterbatasan modal, dan juga tidak mampu untuk mengakses modal untuk bisa memanfaatkan, memberdayakan lahan usahanya tersebut. Mungkin seperti itu. Oke Bu. Berarti Bu, intinya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat itu masuk setelah 5 tahun pembinaan awal itu ya Bu ya? Iya, setelah begitu ya Pak? Iya, untuk SP-SP yang di luar SP yang bina, yang masih bina. Yang masih dibina. Nah, mohon izin Bu, untuk kami mungkin perlu mendapatkan pencerahan sedikit. Untuk yang kawasan transmigrasi yang nanti yang terbentuk ini, itu statusnya bagaimana? Apakah menjadi wilayah administratif baru di dalam di dalam pemerintahan daerah yang existing, atau bagaimana? Atau melebur ke wilayah yang ada, atau bagaimana Bu? Yang SP-SP yang diserahkan ke pemerintah daerah? Iya. Oh iya, biasanya yang SP yang sudah 5 tahun untuk diserahkan pembinaannya kepada pemerintah daerah itu biasanya untuk tahun-tahun sebelumnya itu memang melebur ke desa induk, desa induk ya. Kemudian ada lagi yang kalau itu memang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi desa tersendiri, dia kemudian mengusulkan menjadi desa baru, desa tersendiri gitu. Tetapi untuk dari tahun 2000 mulai tahun 2015 mungkin tidak ada desa SP pemukiman transmigrasi yang diserahkan kepada pemerintah daerah itu membuat desa tersendiri, tidak ada Pak, karena memang SP-nya itu hanya penempatan 100, sementara untuk menjadi desa tersendiri itu syaratnya kalau nggak salah 6.000 ya, 6.000 gitu ya. Untuk masing-masing provinsi berbeda. Nah itu sepertinya dari 2015 itu tidak ada SP transmigrasi yang menjadi desa tersendiri. Melebur berarti Bu ya, melebur ke wilayah administratif yang ada. Oke. Nah, kalau yang itu yang setelah 5 tahun yang diserahkan, kalau yang tidak, yang belum diserahkan Bu, yang dalam 5 tahun, yang masih dalam waktu 5 tahun atau setelah 5 tahun tapi belum diserahkan, itu kelembagaannya secara administratif juga itu ada di mana Bu? Desa induk, di KTP, termasuk KTP juga di desa induk. Desa induk. Tapi wilayah apanya, maksudnya birokrasi di wilayahnya itu yang belum diserahkan ke Pemda ya Bu ya? Yang belum diserahkan Pemda ini gimana Bu birokrasinya?
ST-nya, birokrasi Iya, pemerintahan, ikut di iya desa, pemerintahannya. iya, ikut di desa induk. Walaupun belum diserahkan juga Ibu ya. Belum Tetap diserahkan. itu ikut di sana. Ya. Oh, gitu. Kan itu ketika ada penempatan dari daerah asal maupun dari TPS sendiri, transmigran penduduk tempat lokal, itu mereka akan dibikinkan KTP baru, itu sudah KTP-nya domisili adalah di desa induk itu. Oke, berarti Bu, mohon izin lagi Bu untuk sedikit memperjelas lagi. Berarti perbedaan dari status SP yang belum diserahkan dengan yang sudah diserahkan itu bedanya apa Bu? Kalau yang Nanti. sudah belum diserahkan itu selama 5 tahun di Undang-Undang 29 2019, selama 5 tahun itu mendapatkan pembinaan, artinya mereka mendapat pendampingan dari transmigrasi, Kementerian Transmigrasi melalui dinas transmigrasi kabupaten, provinsi maupun pusat. Pembinaannya itu bisa itu tadi 1 tahun sampai 1,5 tahun mendapatkan kartu pangan dan paket-paket ya. Kalau zaman dulu ada paket-paket, kemudian juga masih mendapatkan intervensi untuk program-program kegiatan. Nah, setelah 5 tahun itu apa namanya, setelah diserahkan pembinaannya kepada pemerintah daerah, SP ini sudah tidak bisa mendapatkan intervensi kegiatan maupun anggaran. Tuh, seperti itu dulunya Pak, tetapi sekarang karena kita berbasis kawasan transmigrasi, sehingga semua desa-desa di dalam kawasan transmigrasi itu bisa saja mendapatkan intervensi program kegiatan. Gitu. Jadi apa namanya? Tetapi dia sudah di SP yang sudah diserahkan pada pemerintah daerah ini sudah bukan lagi sebagai transmigran, tetapi masyarakat transmigrasi gitu. Jadi dia apa namanya sebagai ex transmigran gitu kan. Oke, berarti secara umum sekarang ini berarti hampir tidak ada bedanya Bu ya. Karena kan yang baik yang sudah diserahkan ataupun tidak diserahkan tetap aja masih dapat pembinaan seperti itu Bu ya. Ex transmigran kan seperti itu. Ya Pak, dulu awalnya belum ada orientasi untuk berbasis kawasan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. SPST yang sudah diserahkan pembinaannya kepada pemerintah daerah ini sama sekali kita tidak boleh terlibat untuk menggelontorkan program anggaran dan kegiatan di dalam SPST yang sudah diserahkan ini, sehingga SPST ini berjalan sendiri gitu ya, berjalan sendiri, sementara pemerintah daerah juga yang diserahi itu juga belum apa namanya memberikan apa namanya perlindungannya gitulah ya, perlindungannya, program-programnya di dalam SPST ini, termasuk juga SP ini kan belum merupakan satu desa sehingga juga tidak mendapatkan dana desa. Gitu. Jadi ya, kenapa banyak SPST lokasi transmigrasi itu yang apa namanya sepertinya tertinggal ya, karena itu tadi tidak mendapatkan alokasi dana desa, karena itu tadi tidak mendapat kesempatan menjadi desa tersendiri, atau mungkin diri desa induknya juga tidak dianggap masuk dalam delineasi desa gitu. Jadi seperti itu, sehingga sekarang karena berbasis di 2025 ini, terutama sekarang ini dengan orientasi kawasan transmigrasi itu masih bisa kita mengintervensi di dalam program-program kegiatan apabila lokasi transmigrasi itu masuk delineasi kawasan transmigrasi itu. Termasuk dulu di Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi itu di luar SP pun di desa-desa di dalam delineasi kawasan transmigrasi itu bisa saja mengusulkan anggaran atau kegiatan di Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dulu di PT Tasrang. Gitu. Baik Bu.
Berarti Bu, kembali lagi ke yang tadi terkait dengan apa ya, prosesnya sebelum diserah terimakan ke Pemda lah, kita sekarang pisah batas antara peran dari PPK Trans dengan PEPMT. Tadi kan berarti kalau secara normatif harusnya tadi seperti yang Ibu jelaskan, PPK Trans itu setelah melaksanakan tugas dan fungsinya baru akan diserah terimakan ke, istilahnya diserah terimakan kepada PEPMT untuk melanjutkan lah untuk melakukan pengembangan kawasannya. Nah, sampai saat per sekarang ini menegaskan kembali, Bu, apakah serah terima itu sudah jelas, bukan serah terima, apakah pisah batas atas tugas dan fungsi itu, peran dan tanggung jawab itu sudah terkomunikasikan dengan baik antara kedua Direktorat Jenderal ini atau bagaimana? Ya, mungkin nanti Pak Diri Sofyan nanti bisa juga menjelaskan Pak. Jadi memang apa namanya, kita tidak hanya di FT yang sudah diserahkan Pak. Kita lokasi bukan hanya di situ, tetapi juga di desa-desa lain yang memang itu masuk zoniasi kawasan transmigrasi Pak. Jadi tidak hanya di SP yang lokasi transmigrasi, tapi juga di desa-desa lain, desa-desa tempat yang masuk zoniasi kawasan transmigrasi. Ya, maksud saya maksudnya antara PEPMT dengan PPK Trans dulu, Bu. Ketika sudah jelas, apakah sudah jelas gitu pisah tugasnya itu, pisah fungsinya itu, batasnya itu sampai mana atau bagaimana? Iya. Atau jangan-jangan ketika PPK Trans jalan pun PEPMT bisa saja masuk juga di situ atau bagaimana? Pak Sofyan mungkin bisa berikan tambahan Pak. Baik, Menjelaskan. terima kasih Bapak Ibu. Ya, izin kami ingin menambahkan, kami dari Direktorat PPUT, Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi. Jadi prinsipnya PPK Tran dengan PMT adalah kalau di PPK Tran kami batasan dengan mereka itu mereka on farm, kami off farm. Jadi kami penanganannya dari pasca panen menjadi produk-produk unggulan. Tapi yang menciptakan komoditas itu adalah PPK Tran. Sebagai contoh, kegiatan dari kami di 2026, kami bekerja sama dengan Kemenperin. Ya, jadi bagaimana mengolah sagu menjadi suatu industri menjadi seperti beras seperti ini, Pak, beras analog. Kami berharap nanti juga kami mendapatkan off-taker, sehingga harapan dari kami sagu yang tadinya cuma dibikin papeda, orang Papua kan taunya papeda. Padahal kalau bisa kita mengubah sagu menjadi beras ini, itu kita bisa menghemat rupiah banyak, Pak. Kita nggak usah datangin lagi tepung terigu, tapi bisa diganti dengan tepung sagu. Kita terigu itu impor, Pak. Padahal di Papua itu ada 5,5 juta hektar tanaman sagu yang tidak termanfaatkan, Pak. Jadi kami bekerja sama dengan Kemenperin, MOU sudah sedang dalam proses tahap kerjasama. Demikian pula, kebetulan kami tahun ini ada 2 di Barelang. Kalau tahun lalu dengan KKP bangun dermaganya, kami pengadaan kapalnya. Di tahun ini rumah produksi ikan dari KKP di 2026, dia bikin pabrik balok es, kemudian freezer, kemudian cold storage, termasuk mobil berpendingin, itu tugasnya KKP untuk dijual ke Kota Batam. Sedangkan kami nanti di situ juga ada tangkapan rajungan, Pak. Nah, kami pelengkap nanti memfasilitasi rajungan ini untuk diambil dagingnya, kemudian cangkangnya juga kita olah menjadi citosan, tepung yang selama ini jadi sampah. Nah, jadi kita saling melengkapi. Jadi kalau dengan Batam kita jalannya bareng dengan KKP, kalau dengan yang di Merauke kita dengan Kemenperin. Kita jalan bareng. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi bagaimana mengubah yang sudah jadi komoditas itu kita ubah menjadi produk unggulan, Pak. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik, Pak. Oke, berarti tadi kalau untuk khusus untuk yang tadi di direktorat yang Bapak Ampu tadi, itu berarti PPK Trans itu adalah ya dia mengurusi yang sifatnya on farm seperti itu, Pak ya.
Ya, on farm Seperti itu ya mereka. Pak ya, on farm ya Pak ya. Off farm baru diurus oleh PFMT-nya, Ya, terutama Direktorat Bapak seperti itu ya. ya, Oke Pak, baik. Nah, itu tadi mohon izin Pak, itu tadi yang beras yang itu ya, yang diseduh, tinggal diseduh air panas itu ya. betul Pak. Ini kayak shiratake Pak. Oh, yang kayak itu apa namanya, beras porang itu Pak ya, kayak Ya, beras porang mirip itu seduh itu. beras tapi ini dari sagu. Ada sagu ya. Oh iya iya iya. Siap siap siap. Ya. Ya, Juga baik, juga terima mie terima ini kasih. juga mie ini Pak. Ya, Oh. Iya iya Pak. maka kami dengan Ditjen IKMA Pak, Industri Heeh. Kecil Menengah dan Aneka yang ada di Kemenperin. Nah, dengan saya Ditjen, Bu Dina juga Bu Katarina sedang kita proses untuk kerjasamanya. Ya, kalau dulu Hmm. Ya. istilahnya perjanjian kerja bersama, kalau sekarang kita perjanjian kerjasama. Gitu ya, Mbak Penyanyi Katarina ya. Betul Iya, Pak Dio. Kira-kira gampangnya seperti itu. Ya, siap siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Nah, terima kasih penjelasannya Pak. Eh, eh, Sedikit lagi Bapak Ibu terkait dengan yang itu tadi, kawasan transmigrasi kita ada 45 kawasan yang prioritas nasional dan juga ada yang prioritas kementerian sekitar 100-an ya itu ya 100-an. Nah, saya tertarik tadi yang tadi yang satu kawasan transmigrasi dan kami sudah berkunjung juga ke sana itu yang Barelang itu yang di daerah Batam itu. Nah, itu dia kan tidak masif ya, pembangunannya itu masif di sana itu. Tapi dia tidak termasuk di dalam 45 kawasan transmigrasi yang prioritas nasional itu. Nah, tadi di paparan dijelaskan, saya kira tadi itu masuk, perkiraan saya masuknya dia yang prioritas kementerian, tapi di paparan tadi disebutkan prioritas nasional 45 kawasan transmigrasi plus satu kawasan transmigrasi. Plus satunya itu tadi yang di Barelang. Nah, itu apakah memang Barelang ini tadinya memang belum direncanakan masuk, tapi akan direncanakan masuk ke kawasan prioritas nasional, atau bagaimana itu mekanismenya seperti itu Pak? Karena saya melihatnya sepertinya kok yang di sana itu yang Barelang kemarin kan masif sekali kan seperti itu Pak. Kan pembangunannya sudah kita banyak banyak sumber daya kita yang sudah ke sana seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Ya, Pak Karneji, jadi saya mungkin bisa tambahkan, memang untuk kawasan Barelang itu sudah kita usulkan untuk di perubahan nanti RPJMN, tapi kan memang belum bisa sekarang ya Pak ya, karena kan katanya Ya, kan dua ya. setengah tahun itu kan dan kemarin sebenarnya sudah dapat lampu hijau juga dari Bappenas, jadi pertemuan Pak Menteri dengan Menteri Bappenas itu terkait dengan usulan Barelang ini, karena kita melihat ada banyak faktor. Yang pertama, eh, kita mungkin investasinya pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya di sana itu kalau berhasil, jadi anggaplah kalau hitungan Pak Menteri kita udah jor-joran ada 2 triliun itu akan bisa menghasilkan 200 triliun investasi dan kita akan menyelesaikan konflik sosial di sana. Satu sisi, yang kedua potensinya masih cukup besar Pak. Perbandingannya Pulau Rempang itu dengan Pulau Batam itu kan dengan luasan yang hampir sama, tapi dari sisi penduduknya beda jauh, Pak. Jadi Batam itu sekitar 1,3 juta jiwa. Sementara di Rempang itu baru 10.000. Jadi selisih yang sangat jauh sehingga potensinya cukup besar untuk pengembangan. Yang kedua memang ini kan adalah mimpi besar bangsa Indonesia waktu itu kita ketika kita ingin membangun Batam itu menyaingi Singapura. Jadi makanya sekarang yang kita ingin fokus pertama penyelesaian konflik sosial yang ada di sana, kedua mendorong investasi, kemudian pengembangan sejumlah sektor-sektor yang bisa kita dukung untuk pengembangan investasi ke depan. Dan ini kolaborasinya sudah nyata. Sebenarnya tadi kalau tadi kita bicara tentang bagaimana kolaborasi dengan kementerian lain, Barelang ini merupakan contoh nyata, Pak. Jadi saya ambil contoh untuk pembangunan permukiman yang mungkin Pak Kandeji dan kawan-kawan sudah ke sana itu membutuhkan kemarin yang sudah kita hitung sampai hari ini bangunan baik itu perumahan, kemudian dermaga dan lain sebagainya itu kurang lebih sudah menghampirkan 400 miliar. Nah, Kementerian Transmigrasi kurang lebih
mengeluarkan anggaran 120 miliar. Jadi mungkin 25%-nya. Sisanya itu dikerjakan oleh PU, kemudian BP Batam, dan KKP. Nah, jadi ini sudah menjadi bukti nyata. Jadi mudah-mudahan mohon dukungannya juga nanti dari BPKP agar memang Barelang ini jadi rempang, kawasan Barelang ini bisa masuk menjadi 46. Kita pengen juga kawasan itu kan tidak dari sisi syarat sebenarnya dia sudah terpenuhi. Jadi dia mendukung pusat pertumbuhan, kawasan industri dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari sisi kepentingan nasional sebetulnya dia sangat strategis. Jadi kami ingin juga, dan ini akan menjadi satu model begitu, semacam benchmark bagi kami untuk bagaimana transmigrasi modern ke depan yang ingin kita bangun. Itu Pak Karnaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Helmi. Baik, dari tim, dari Mbak Evi atau Mbak Ines atau dari Bu Rina, ada yang mau ditambahkan? Oke, baik. Mungkin terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian atas penjelasannya dan diskusinya yang memang sangat kami butuhkan dan sangat mencerahkan sekali buat kami untuk supaya kami bisa membuat desain pengawasan yang baik, yang tepat. Nah, terkait dengan tadi ada beberapa data kebutuhan data yang masih kami butuhkan dan ada linknya juga bisa untuk menyampaikan itu dalam bentuk soft copy, salinan soft copy. Sudah kami sampaikan di grup chat, di chatnya Zoom chat ini, meeting chatnya. Mohon bisa disampaikan Bapak Ibu kepada kami. Kemudian juga terkait dengan tadi ya kontak personnya ya Bapak Ibu ya, CP yang bisa kami tanya-tanya lebih lanjut, terutama seputar kawasan transmigrasinya tadi itu. Mohon boleh jika berkenan boleh di-share lah kontaknya kepada kami. Boleh nanti melalui Pak Dewa nanti boleh di-share kepada saya juga, nggak masalah. Baik, dari Pak Sigit, apakah ada tambahan Pak Sigit? Dari saya cukup Pak Karnaji. Ya, izin Pak Ses, Bapak Ibu Direktur, kami mohon dukungannya untuk pemenuhan paling tidak pemahaman kami bisa utuh begitu Bu, Bapak. Jadi pada saat kami akan melaksanakan pengawasan nanti, kolaborasi dengan beberapa unit kerja BPKP di daerah, sesuatu yang bermanfaat lah dan tidak menimbulkan, tidak memunculkan, tidak menghasilkan simpulan yang tidak pas begitu. Sehingga kami betul-betul mengharapkan data informasi yang valid dari Pak Ses, dari Bapak Ibu Direktur dan jajaran agar kami dapat berikan manfaat yang tadi sesuai dengan harapan Pak Ses juga ya kami bisa berkontribusi kepada Kementerian Transmigrasi. Mungkin harapan kami juga bahwa apa program kegiatan atau strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Transmigrasi ini bisa secara tepat menghasilkan outcome sebagaimana paling tidak yang dimandatkan, diamanatkan di dalam RPJMN maupun Renstra Kementerian Transmigrasi. Mungkin itu Pak Karnaji, izin Pak Ses, Bapak Ibu Direktur, terima kasih. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berdiskusi kepada Bapak Pak Sofyan, Pak Mirwan, Bu Hidanafi, Bu Katarina tadi, dan juga Pak Kufal dan beserta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Kami mohon maaf jika ada yang salah dalam ucapan ataupun dalam tindakan. Kiranya
kita bisa tetap berkomunikasi, tetap saling ya silaturahmi lah, menjalin silaturahmi juga, menjalin ya hubungan yang baik itu di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita masing-masing, khususnya dalam mencapai pembangunan transmigrasi lah, kawasan transmigrasi yang lebih baik seperti itu. Jika tidak ada hal lainnya, mungkin bisa kita akhiri diskusi kita ini, Bapak Ibu sekalian. Kami sekali lagi mohon undur diri. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak Ibu. Oke, Pak Tes, Terima kasih. Sudir. Betul. Recording stopped.